Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mensubscribe dan membagikan channelnya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan kami doakan Anda mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang sebuah perusahaan yang bernama Kawasan Industri Jababeka Tbk atau dipanggil dengan nama kode sahamnya KIJA. Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA ini didirikan tanggal 12 Januari 1989 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1989. Kantor pusat dari KIJA atau Jababeka ini berdomisili di Menara Batavia, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan KIJA, maka ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi usaha di bidang kawasan industri berikut seluruh sarana penunjangnya, antara lain pembangunan perumahan, apartemen, perkantoran, pertokoan, pembangunan dan instalasi pengelolaan air bersih, limbah, telepon, juga listrik, serta sarana-sarana lain yang diperlukan dalam menunjang pengelolaan kawasan industri. Di antaranya antara lain penyediaan fasilitas-fasilitas olahraga, rekreasi di lingkungan kawasan industri, juga ekspor dan impor barang-barang yang diperlukan bagi usaha-usaha yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Kemudian kalau kita lihat di pasar modal Indonesia, saham KIJA ini diperdagangkan dengan nilai market cap yang cukup besar, yaitu 2,98 T. Untuk ukuran saham yang harga sahamnya hanya 100-an, saham KIJA ini market cap-nya cukup besar. Kemudian KIJA sendiri saat ini diperdagangkan dengan harga Rp143. KIJA melantai di pasar modal Indonesia sudah cukup lama, tanggal 10 Januari 1995, dengan pemilik sahamnya yang paling banyak adalah masyarakat, 60,962%. Pemilik saham lainnya adalah Mukmin Ali Gunawan, 21,087%, Islamic Development Bank 11,296%, kemudian PT Imakotama Investindo 6,655%. Komisaris utama dari KIJA ini adalah Setiono Junaidi Darmono, dengan direktur utamanya adalah Tejo Budianto Liman. Jadi ada dua orang yang menjadi komisaris independen. Di sana adalah Baselus Ruru dan Gan Michael. Secara statistik, kalau kita lihat di kuartal kedua, memang secara Q on Q dan year on year KIJA mengalami peningkatan pendapatan, tapi karena jeleknya pendapatan di first quarter dari KIJA menyebabkan EPS KIJA tahun ini berada di dalam prediksi range merah, itu -8. Dan kalau kita lihat sales dari KIJA adalah 1,25 triliun dengan aset 12,28 triliun, dengan liability 6,06 triliun, dengan net profit minus 84,24 miliar. Kemudian book value per share dari KIJA ini adalah 250. Ini menghasilkan rasio price to book value ratio yang juga cukup kecil, 0,57 kali, dengan PER yang negatif 17,88 kali karena KIJA mencatatkan kerugian.
Kijia sendiri mencatatkan net profit margin minus 6,73%, return on equity 3,23%, return on asset 1,37%, dan DER atau debt equity ratio sebesar 116,23%. Memang kalau sudah urusannya profitability di dalam situasi COVID-19 ini, maka hampir pasti banyak sekali perusahaan yang labanya turun dan banyak perusahaan yang labanya menjadi negatif karena terpapar COVID-19. Dari segi pembagian dividen, saham Kijia ini dari tahun 2015 hanya membagikan dividen 2 kali, yaitu tahun 2015 dan 2017. Jadi saham Kijia adalah saham yang kurang baik dari segi pembagian dividennya. Kemudian kalau kita pindah ke pergerakan harganya, maka saham Kijia saat ini diperdagangkan di harga Rp143. Secara year to date, pergerakan Kijia adalah dari 108 terendahnya sampai 302. Maka disimpulkan harga saham Kijia yang saat ini 143 adalah harga saham yang sangat murah. Kemudian kalau kita bandingkan dengan 5 years-nya, terendahnya juga tetap 108 dan all time 5 years high dari Kijia adalah 337. Jadi tidak beda jauh ya. Tetap Kijia berada di dalam range harga yang masih sangat murah saat ini. Kemudian kalau kita lihat secara investor asing, dalam 1 bulan terakhir, investor asing melakukan jual bersih terhadap Kijia atau net foreign sale sebesar 1,7 miliar rupiah, dan secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 32,76 miliar rupiah di saham Kijia ini. Demikianlah sebuah insight tentang sebuah perusahaan yang bernama Kijia, yang memang karena COVID-19 juga terpapar kerugian dan menyebabkan secara profitability menjadi negatif atau kurang baik. Dan kalau kita lihat secara valuasi, secara book value, saham Kijia ini cukup murah, 0,57 kali, tapi memiliki rasio utang yang kurang baik, 116,23%, malah bisa dikatakan tidak baik, dan tidak membagikan dividen dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana menurut Anda? Kami hanya coba memberikan beberapa perusahaan-perusahaan yang kebetulan secara valuasi kami anggap murah. Apakah Anda tertarik? Ini bukan ajakan untuk membeli saham Kijia, tapi hanya sekedar review singkat. Dan kalau Anda tertarik, silahkan masukkan dalam watchlist Anda, atau bahkan Anda ingin menambahkan dalam investment plan atau trading plan Anda. Terserah kembali kepada Anda, kami hanya memberikan insight-nya. Semoga bermanfaat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.